Halo, selamat datang di podcast keuangan. Saya sebagai host akan memulai pembahasan dengan topik yang sangat menarik. Jadi, tanpa lama-lama lagi nih guys, siapkan diri Anda untuk mendapat wawasan baru nih. Nah, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, mari kita dengarkan materi dari teman kita. Halo guys, nama saya Priyanti Fania Stanggang dari kelas 12 akuntansi 1. Pada hari ini saya akan membawa materi tentang konsinyasi. Konsinyasi ini bisa nggak sih di dunia bisnis? Itu caranya gimana ya Kak? Cara kerja konsinyasi dalam dunia bisnis adalah sebagai berikut. Cara yang pertama, pengiriman produk. Konsinyor mengirimkan produknya ke pengecer. Produk ini biasanya disimpan di rak toko pengecer hingga terjual. Cara yang kedua, penjualan dan pembayaran. Ketika produk terjual, pengecer akan membayar sebagian dari pendapatan penjualan kepada konsinyor. Pembayaran ini seringkali mencakup biaya pengiriman dan asuransi, serta margin keuntungan pengecer. Cara yang ketiga, pengembalian barang. Jika produk tidak terjual dalam jangka waktu tertentu atau tidak laku, barang tersebut biasanya dikembalikan ke konsinyor. Pengecer mungkin juga membebankan biaya pengiriman kembali kepada konsinyor. Keuntungan dan risiko. Bagi konsinyor, keuntungan berasal dari penjualan produk tanpa harus membayar terlebih dahulu, tetapi ada risiko tinggi jika produk tidak terjual. Bagi pengecer, keuntungan berasal dari margin penjualan, tetapi mereka juga tidak menanggung risiko stok tidak terjual. Cara yang kelima, manajemen hubungan. Sukses dalam konsinyasi seringkali bergantung pada hubungan baik antara konsinyor dan pengecer, termasuk komunikasi yang efektif dan pemahaman yang jelas tentang kebijakan. Cara yang keenam, regulasi dan kebijakan. Kedua belah pihak harus mematuhi regulasi yang berlaku dan menerapkan kebijakan yang jelas untuk mengelola konsinyasi, termasuk kebijakan pengembalian dan pembayaran. Ngomongin produk dalam konsinyasi, gimana sih cara yang tepat untuk memaksimalkan penjualan? Coba tolong jelasin Kak Apri. Jadi langkah-langkahnya seperti ini teman-teman. Yang pertama, analisis pasar, kenali target pasar. Pahami siapa target pasar Anda dan apa yang mereka inginkan. Yang kedua, evaluasi produk. Evaluasi produk dibagi menjadi dua, daya tarik produk dan harga. Yang pertama, daya tarik produk. Pertimbangkan daya tarik produk termasuk desain, fitur, dan nilai tambah. Yang kedua, harga. Pastikan harga produk sesuai dengan segmentasi pasar yang telah ditentukan. Langkah yang ketiga, kebijakan pengecer. Periksa kembali kebijakan pengecer terkait konsinyasi termasuk persentase margin yang diperlukan. Langkah yang keempat, risiko dan keamanan. Risiko stok. Pertimbangkan risiko stok yang tidak terjual dan bagaimana hal itu akan mempengaruhi biaya dan keuntungan. Langkah yang kelima, pengujian dan umpan balik. Uji coba produk. Lakukan uji coba produk dalam skala kecil sebelum melakukan konsinyasi besar-besaran. Umpan balik pelanggan. Dapatkan umpan balik dari pelanggan mengenai produk dan pengalaman belanja mereka. Angka yang keenam, negosiasi dan kesepakatan. Kesepakatan yang jelas. Pastikan ada kesepakatan yang jelas mengenai presentasi penjualan, pembayaran, dan pengembalian barang. Negosiasi harga. Negosiasi harga, konsinyasi yang menguntungkan kedua belah pihak. Langkah yang ketujuh, pemantauan dan penyesuaian. Pemantauan penjualan. Pantau penjualan produk secara berkala untuk menilai kinerja dan efektivitas strategi konsinyasi. Penyesuaian strategi. Sesuaikan strategi konsinyasi berdasarkan data dan umpan balik yang diperoleh. Oh iya Kak, zaman sekarang kan eranya digital nih. Kira-kira menurut Kak Apri, apakah teknologi digital dapat berperan penting untuk meningkatkan efektivitas konsinyasi? Pastinya sangat berperan penting nih Kak. Dengan cara berikut. Yang pertama, sistem manajemen inventaris. Teknologi ini membutuhkan konsinyor dan pengecer melacak stok secara real-time, memastikan bahwa produk selalu tersedia, dan mengidentifikasi potensi kekurangan stok. Yang kedua, platform e-commerce. Platform e-commerce memungkinkan pengecer untuk menampilkan produk konsinyasi secara online, mencapai audiens yang lebih luas, dan meningkatkan peluang penjualan. Yang ketiga, pengolahan transaksi digital. Teknologi ini mempermudah transaksi dengan metode pembayaran digital, meningkatkan kecepatan dan efisiensi pembayaran. Aku mau nanya lagi dong Kak.
Pasti setiap penjualan itu kan ada tantangannya masing-masing nih, ya kan? Apa aja sih Kak tantangan yang dihadapi sama pemilik barang? Tantangan yang sering dihadapi oleh pemilik barang dalam konsinyasi yang pertama, resiko tidak terjual. Salah satu tantangan terbesar adalah resiko stok yang tidak terjual, yang dapat menyebabkan kerugian finansial karena biaya pengiriman dan asuransi. Tantangan yang kedua, ketergantungan pada pengecer. Konsinyor mungkin bergantung pada pengecer untuk mempromosikan dan menjual produk mereka yang bisa menjadi risiko jika hubungan kemitraan tidak sehat. Tantangan yang ketiga, persaingan internal. Produk konsinyasi mungkin bersaing dengan produk lain yang dijual oleh pengecer yang dapat mempengaruhi penjualan. Tantangan yang keempat, pengembalian barang. Mengelola pengembalian barang yang tidak terjual bisa menjadi kompleks dan memerlukan prosedur yang jelas untuk memastikan efisiensi dan menghindari kehilangan. Tantangan yang kelima, perubahan pasar. Perubahan cepat dalam preferensi konsumen atau tren pasar yang dapat mempengaruhi efektivitas konsinyasi. Oh iya, tadi kan kakaknya juga sempat ngejelasin tentang pengertian konsinyasi kan, yaitu perjanjian antara penjual dengan pemilik barang. Aku mau nanya nih Kak, seberapa penting sih perjanjian dalam konsinyasi ini? Pastinya sangat penting sih, Kak. Yang pertama, pembagian keuntungan. Menentukan bagaimana keuntungan dari penjualan akan dibagi antara konsinyor dan konsinye yang penting untuk memastikan bahwa kedua belah pihak mendapatkan bagian yang adil. Yang kedua, tanggung jawab pengembalian stok menjelaskan kewajiban konsinye untuk membalikan stok yang tidak terjual kepada konsinyor, serta kondisi dan prosedur pengembalian tersebut. Yang ketiga, tanggung jawab pengembalian stok menjelaskan kewajiban konsinye untuk mengembalikan stok yang tidak terjual kepada konsinyor, serta kondisi dan prosedur pengembalian tersebut. Yang keempat, kondisi penjualan mengatur syarat-syarat penjualan produk, termasuk harga jual, diskon, dan promosi, sehingga kedua belah pihak memiliki pemahaman yang sama. Yang kelima, pembayaran dan pengiriman uang. Menentukan jadwal dan metode pembayaran kepada konsinyor setelah produk terjual, termasuk potongan harga atau insentif penjualan. Yang keenam, kepercayaan dan keamanan. Membangun kepercayaan dan memberikan rasa aman bagi konsinyor bahwa produk mereka akan dikelola dengan baik oleh konsinye. 7. Fleksibilitas dan penyesuaian. Memungkinkan kedua belah pihak untuk menyesuaikan perjanjian sesuai dengan kebutuhan dan perubahan kondisi pasar. Yang ke-8, transparansi operasional. Meningkatkan transparansi dalam operasional sehari-hari sehingga keduanya dapat membantu kinerja. Wah, terima kasih banyak nih kepada Kak Apri atas waktu dan pengetahuannya yang berharga. Sebelum kita akhiri podcast ini, ingatlah bahwa konsinyasi sangat bermanfaat di kalangan masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli produk dan tetap semangat untuk belajar lebih banyak tiap harinya. Bye-bye. Terima kasih guys sudah mendengarkan podcast saya.